Ya, podcast besok Senin buat tanggal sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 10 tanggal 11 Desember 2016. Spesial ngebahas tentang apa tuh namanya? Stand up world tour-nya Panji Pragiwaksono yang judulnya Juru Bicara, dan ini baru selesai dan ini masih di mobil mau keluar parkiran gue sama teman gue Reza. Hai, akhirnya gue ngomong lagi setelah kemarin gue ngisi feature Randy yang bareng temen gue Helen Wangsa itu. Gimana ngobrol sama orang terus direkam? Apakah terjadi perubahan sama attitude berbicara lu? Kalau attitude berbicara gue enggak ya, karena udah dari dasar passion gue itu udah lebih banyak ngomong ke publik, apalagi yang sebenarnya publik itu malah nggak kelihatan gitu melalui voice recorder dan sebagainya macam ya. Tapi yang jadi masalah adalah perubahan attitude si lawan bicara gue ini. Mungkin ya ntar dia ada sindrom rasa takut terhadap mikrofon atau rasa takut untuk ditanya macam-macam ya. Gue nggak ngerti gimana, yang jelas itu merubah pembicaraan yang dilakukan oleh lawan bicara gue itu biasanya. Oh ya, dan ini episode ke-12 karena episode featuring nggak gue masukin episode karena itu nggak diupload di hari Minggu gitu. Dan tadi kayak gue ngomongin, ini adalah podcast spesial buat ngebahas Panji. Tadinya sih gue pengen foto sama Panji tuh, pengen minta rekamin ini loh yang ala-ala voice over gitu, yang ya lo akan mendengarkan podcast besok Senin bersama ini gue Panji gitu-gitu. Tapi mahal, skill antreannya banyak banget, 3.000 orang, dan ya kayaknya 70% bakal foto gitu. Ya udahlah, gue pulang aja dan gue juga kebelet boker gitu. Ya, lo pikir kira-kira kita balik jam berapa sih? Sekarang 11.45. Kalau lo ikut foto mungkin kira-kira ya jam 1 lah baru balik. Jam 1 lo baru foto kali. Iya, mungkin jam 1 baru foto. Kita ngebahas mulai pertama dari opener. Ada 2 opener. Yang pertama Coki Pardede dari alumni stand up comedy season 5 4. Oh, season 4. Keluar di 5 besar ya, 4-6 besar. Antara itulah ya. Iya, yang antara jelas dia itu sekitar 4 atau 5 besar. Gue nggak apa karena waktu itu nggak dapet jatah buat ini dia. Dan yang kedua adalah Indra Jegel, dia juara 1 season 6 kemarin. Tapi yang kalau Indra Jegel gue ngelihat nggak begitu banyak perubahan. Setupnya juga setlistnya juga masih sama, beberapa sama. Dan emang udah lucu gitu. Nah, yang surprise-nya sih si Coki Pardede nih. Ini gue dulu nggak begitu suka karena ketawanya annoying gitu. Menurut gue orang yang menertawakan jokesnya sendiri tuh agak aneh gitu sih. Menurut gue agak aneh. Jadi tapi gue berpikir Aditya Dika nggak berpikir seperti lo, karena dia pikir ketawa dia yang annoying itu adalah senjata atau power yang dia ciptakan sendiri untuk menghibur orang gitu. Ya walaupun gue juga sebenarnya nggak setuju sih sama Raditya Dika. Karena menurut gue ya stand up comedy akademi stand up comedy Kompas tuh namanya Suci ya? Iya, Suci. Stand up komedi Indonesia season sekian itu tuh bukan yang juara tuh bukan yang jadi dirinya sendiri. Menurut gue itu yang jadi juara itu yang cocok sama juri, dan itu yang terjadi di semua pencarian bakat gitu. Tapi menurut gue kalau kita melakukan yang namanya vote dengan banyak-banyakan SMS lah, katakan kayak gitu, menurut gue lebih nggak fair gitu. Karena kalau misalnya gue mau ngambil yang namanya sisi subjektivitas, gue mau mukul rata orang yang menjadi juri di Suci itu adalah orang yang dikira sudah more experience ya, Pak, lebih expert di bidangnya gitu, daripada kita harus mengandalkan sebuah vote yang sebenarnya ya karena gue suka aja ngeliat dia tuh ganteng, tanpa melihat bentuk objektif dari materi yang dibuat si komika ini. Tapi apapun itu, yang menang itu yang dimauin sama si juri stasiun TV itu. Iya, benar. Banyak sih contoh-contohnya gitu. Di ini pun di di Indonesian Idol atau di The Voice atau di apapun yang by SMS gitu, kita nggak tahu itu dia beneran murni SMS atau enggak gitu ya. Intermezzonya itu. Terus mau ngebahas tentang setlistnya si Coki sama si Indra Jegel tuh ada satu kesamaan, openingnya dengan Young Lex. Dan ya menurut gue sih itu
ampuh ya karena Young Lex adalah bahan jokes semua orang gitu. Yang sekarang Yang kebetulan lagi in juga Ah. dan gue nggak tahu tuh janjian apa enggak atau malah mereka masing-masing nggak tahu. Dan dua-duanya works. Gua ketawa di semua beatnya. Ya mungkin karena hype juga kali ya. Mungkin kalau gue nonton sendiri mungkin gue nggak ketawa. Maksudnya kalau gue nonton di YouTube gitu sendiri mungkin gue nggak ketawa, tapi karena emang stand up komedi menurut gue harus ditonton live. Iya, secara live atmosfernya beda, jelas. Atmosfernya emang beda. Ya itu kalau tentang si openernya bagus lah, gue suka banget tentang dua orang itu. Terus kita langsung masuk ke Panji aja kali ya. Beat yang paling lu ingat apa? Beat yang paling sangat erat di otak gua tadi itu adalah, ini spoiler nggak sih, cuy? Buat yang nggak, Kalau yang denger juga nggak sampai 100 lah. ya sosok banget sih lo, kayak kita famous aja Iya. di podcast ini, apalah ini podcast juga ikut-ikutan. Yang tadi gue inget banget itu adalah soal permasalahan rating. Pertama berarti. Iya, itu udah, wah kata gue mikir dia ngangkat isu yang sebenarnya bener. Iya sih, ini tuh momok sebenarnya, tau nggak lo tuh sebenarnya mikir nggak sih kalau rating ini akhirnya yang sendirinya tuh mengubah pola orang untuk nonton gitu. Gue sendiri sekarang lebih selektif milih channel TV yang kira-kira jamnya bangsat nih, pasti sinetron, dikit-dikit sinetron. Lu jadi orang yang kira-kira lebih milih gak sih? Gua nggak pernah nonton. Gue jujur gue nggak pernah nonton RCTI sama sekali kecuali kalau ada bola. Gue nggak pernah nonton Antv, gue nggak pernah nonton Indosiar, gue nggak pernah nonton hampir semua channel. Gue nggak nonton kecuali ada bola atau sesuatu yang lagi semua orang bicarakan gitu, kayak berita tentang teroris segala macam. Itu gue mungkin akan nonton di channel itu. Tapi kalau gue dari luar kosan gitu terus gue balik ke kosan, gue pengen nonton RCTI atau gue nonton Antv sih atau SCTV, gue enggak sih. Gue cuma nonton di TV itu bola, terus FTV ya? FTV gue sama sekali enggak Sih, gue mancing doang. gue cuma nonton bola. Dan gue suka net itu satu komedian gue lupa lagi. Comedy Night Live WIB waktu Indonesia bercanda itu acara favorit itu brilian si siapa namanya itu, si Cak Lontong, itu brilian di situ tentang. Aku mikir kalau gue bisa ngasih 10 jempol buat tim kreatifnya, gue bakal ngasih 10 itu gila sih. Anjir, gue nggak kebayang dengan bikin TTS yang super duper. Gue nggak nyangka itu jawabannya. Men, bahkan sebuah kotak kosong aja itu bisa jadi jawaban. Kalau itu bentuk kotak. Damn. Karena terus ada huruf O yang dibilangnya lingkaran. Iya, itu tai banget sih. Yang paling gue ingat dari TTS itu adalah pertanyaannya gini. Gue lupa. Pokoknya ini gue lupa pertanyaan, tapi mungkin kayak gini. Lu jalan dari sini ke Senayan, terus bla 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 gitu intinya dah. Terus jawabannya adalah top lo. Anjing, goblok banget. Itu goblok banget sih. Sama yang kayak minggu lalu yang dia bilang peribahasa dari guru kencing berdiri, murid kencing gitu kan. Gue ingat tapi gue lupa jawabannya. Jawabannya adalah ke WC aja ya. Oh iya, ke WC aja. Ke WC itu kenapa harus disingkat dengan yang man. Gue tapi nggak tahu sih itu yang bocah lontong apa tim kreatif ya. Karena kalau dibawain bukan nama Cak Lontong itu pasti garing. Tapi gue mikir nggak mungkin dia mikir sendirian untuk konten ya men. TTS tuh ada berapa pertanyaan sih, dan dia nggak mikir. Pasti dia harus memerintahkan tim kreatifnya nih gimana pokoknya jawabannya nggak ada yang bisa jawab. Oke, itu lu tadi yang tentang rating ya. Kalau gue nggak begitu mikirin tentang lucu atau enggaknya, tapi yang kena banget sama gue tuh aksi Kamisan sih. Jadi Panji ngomongin tentang aksi Kamisan. Kalau yang nggak tahu aksi Kamisan itu adalah suatu aksi yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga orang yang diambil nyawanya atau yang sampai sekarang nggak tahu ada di mana, yang berhubungan sama HAM kayak tahun 1965. Terus
yang HAM Tanjung Priuk, terus yang tahun 98, yang penghilangan aktivis gitu-gitu, yang penembakan mahasiswa, dan emang kena banget sih, karena gue emang cukup concern di bidang itu. Waktu Panji ngomong kayak gitu, gue jadi ngebayangin, mungkin kalau misalkan di momen itu bukan momen jokes atau di momen lawakan tunggal kayak gitu, gue akan nangis sih, karena Panji menggambarkan seorang ibu yang dia 7 tahun berturut-turut setiap hari Kamis ada di depan istana ngomong minta kejelasan sama presiden anaknya di mana. Kalau itu satir yang berlebih lah, benar-benar. Iya, itu dark dan gue mau ketawa pun masih agak ketahan gitu. Tapi itu lucu gitu. Yang hebat dari Panji itu kalau menurut gue, dia emang membuat jokes yang dari sesuatu yang gak layak untuk ditertawakan gitu. Kayak di Mesake Bangsaku dia ngangkat tentang pemerkosaan gitu. Dia bisa bikin itu lucu, tapi dengan tidak merendahkan si korban atau yang berhubungan sama kasus itu gitu. Kayak yang sekarang kayak kasus yang HAM ini kan agak berat nih, tapi sama dia dibikin lucu dengan cara bridging ke situnya tuh dahsyat sih. Gue belajar bridging nggak bisa banget. Gue dari tadi lihatnya bridging gue kasar banget gitu. Dia tuh manis banget bridgingnya. Pas mau bridging ke topik lain, aksi Kamisannya ini, gue ingat banget bridgingnya tuh tentang beruang madu yang dijadiin peliharaan, terus bukan beruang madu, bener yang monyet oa Jawa yang anaknya hilang. Enggak, itu beruang madu selahnya. Nih, gua dulu ya. Jadi beruang madu yang anak-anaknya dipelihara sama temennya Panji, terus ibu-ibu dari beruang madu itu kumpul, terus akhirnya mereka melakukan aksi. Nah, dia bridging ke aksi Kamisan, menurut gua itu genius banget sih. Itu yang gua harus belajar dan gua apresiasi sama Panji tentang itu. Terus apa lagi kalau menurut lu beat yang oke banget? Beat yang oke selain rating, karena gue tadi ngapalin beatnya gitu, tapi setelah ada beat lain yang lucu lagi, hilang itu. Yang menurut gue kuat tadi selain rating adalah soal regulasi tentang lokalisasi prostitusi yang bisa bahkan mereduksi 46% jumlah pemerkosaan ya? Jumlah kejahatan seksual yang HIV. Oh iya, malah bahkan tentang penyakit kan itu 46% itu jumlah jumlah pengidap HIV itu turun di negara yang melegalkan praktek prostitusi itu. Iya, lu bayangin, kita dengan negara yang jumlahnya mungkin sekitar 300 jutaan orang, dan angka itu mereduksi hampir 50%, artinya bisa 150 juta orang itu bisa terselamatkan. Gue nggak mau berusaha satir juga, tapi pemerintah yang sekarang itu juga kepikiran gitu. Sebutlah gubernur kita yang sekarang, mungkin dia bilang kayak apa tuh Kalijodo itu yang kemarin atau tempat Kramat Tunggak yang katanya dipindahkan lokalisasinya, terus dia juga mengasih regulasi kalau ya boleh kok minum bir itu nggak apa-apa, itu legal, tapi lu jangan pernah sampai ngoplos dan sebagainya. Kalau menurut gua ini kan kasusnya sensitif. Ini tuh kasus yang bikin lu nggak populer kalau misalkan lu ambil jalur ini gitu. Tapi menurut gua nggak apa-apa kalau emang nggak mau, misalkan tentang ini ya, tentang seksual ini, tentang tempat lokalisasi, nggak apa-apa kalau emang mau dibubarin, nggak apa-apa. Tapi buktinya kan kalau ada kemungkinan penyebaran virus HIV-nya turun karena emang terjadi sentralisasi penyakit itu. Jadi emang ada di situ. Jadi jelas gitu. Ini lu pengen make di situ, kalau lu kena penyakit ya pasti ada di situ penyebarnya. Dan kalau emang pemerintah emang nggak bisa, yang gue tangkap dari Panji adalah ya lu cari solusi yang menyamai gitu. Kalau belum ada dilakukan aja, nggak apa-apa nih. Gue
kebelut boker masih aja. Ini gak lucu. Ini podcast yang sungguh gak lucu sebenarnya. Udah nahan. Jadi oke. tadi gimana ya? Pokoknya intinya kalau emang belum ada solusi lain, yang ini tuh jangan dihilangin dulu lah, apa namanya, kasarnya kayak gitu. Tapi yang sadar nggak sadar dia menyelipkan sebuah motivasi dengan objek si alay. Oh iya, karena ya kayak gitu, kalau lo mau make cewek yang kalau lo mau pakai cewek yang sehat, yang bener, yang nggak ada penyakitnya, ya lo kerja, lo yang bener. Lo kerja, rela prestasi juga. Ya lo sekolah yang bener, lo dapat duit yang banyak, biar lo bisa nyewa cewek di Alexis gitu. Tapi gue sempat dengar kata Bang Adri, ya Alexis tuh walaupun lebaran tetap buka, men. Ya, itu kebutuhan yang enggak unlimited lah itu ya. Ya emang Alexis naik harga pun kan nggak mungkin marah gitu, ngapain? Nggak bisa juga, nggak bisa marah juga gitu. Terus beat apa lagi yang kena ke gua terlalu banyak, dan gua terlalu excited gitu, ketawa sepanjang show. Kadang malah yang menurut gua, yang kalau gua tonton sendiri tuh nggak mungkin gua ketawa, gua tadi ketawa gitu. Apa ya beat yang jangan semua lah, bre. Enggak. gua ngerasa rugi beli tiket ini, bre, kalau banyak yang denger gitu. Belum lagi kita dapat DVD, men. Jadi oh iya, satu sih tentang membuat karya gitu. Ya, itu benar. Itu kena banget nih gua. Panji bilang apapun tuh bisa dijual, tapi lo harus tahu gimana cara ngejualnya. Kayak dia nyontohin tentang tai kebo gitu. Kalau lu jualan di bis ya nggak mungkin laku, tapi kalau lu jualan sebagai pupuk itu pasti laku gitu. Dan ya kena gitu sama gue. Maksudnya podcast gue emang nggak laku, tapi mungkin kalau gue mengemasnya dengan baik gitu ya mungkin akan laku. Dan ya gue sih nggak money and fame tracing gitu. Gue nggak nyari uang di sini. Gue punya kerjaan yang menghasilkan uang. Gue nggak nyari fame karena mungkin udah telat. Karena nyari fame cuma Bang Adri, gue rasa lah ya. Terus gue pikir dari yang tadi udah misal Panji sampein gitu, lu masih ada rasa insecure gak sih? Lu bilang ya gue takut nggak laku gitu. Ya udah, emang nggak laku gitu. Terus kalau gue takut, kalau gue nggak takut nggak laku sih, karena emang bukan itu yang dicari. Karena bukan kan, kalau takut nggak laku berarti emang niatan awalnya pengen laku gitu. Iya, berarti gitu kan. Nah perspektifnya jadi berubah. Iya, mindset lu dari awal berarti pengen laku lah kan. Pertama banget gue pengen bikin ini tuh, gue takutnya bukan karena takut nggak laku, tapi takut nggak bagus. Dan Panji bilang ya emang pasti nggak bakalan bagus, karena apapun yang pertama itu nggak mungkin bagus. Dan ya mungkin spesial buat gue sampai episode 12 belum bagus. Dan gak apa-apa, men. Kita adalah orang yang menghargai proses, dan gue udah terlibat di dalamnya. Walaupun ya ini adalah podcast gue yang kedua bareng Randi, dan sebelumnya enggak. Terus gue bener mengamini kata Panji kalau apa yang kita lakukan dari sebuah apa tadi, seorang indiepreneur yang misalnya takut laku, itu adalah sebuah proses. Kok takut laku sih? Ya kayak tadi yang dibilang gue mau nyoba takut usaha ini. Iya, takut nggak laku. Tapi ya udah, gak usah ada mindset yang takut nggak laku, karena ya awalnya emang jelek, tapi kita harus menghargai yang namanya proses gitu. Iya. Ini baru 12, men. Lu bayangin Bang Adri udah setahun tuh bikin berapa ya? Tapi kan ya gitulah. Tapi kan dia emang bagus kalau menurut gue. Karena ternyata ada yang dengerin. Ini tuh ada yang dengerin. Jadi sejumlah 80 orang itu, 50 orang, 30 orang yang dengerin tiap episode itu ternyata dengerin sampai habis, dan orang itu ngomong sama gue dengerin lu sampai habis gitu. Dan wah gila, gue aja ya, gue dengerin gue sampai habis tuh agak muak sebenarnya pertama-tama, tapi ternyata menyenangkan juga buat jadi orang narsis loh. Iya, walaupun kita nggak nampangin muka kita lah, ya visualisasi juga ada gitu. Karena kalau menurut gue, kenapa gue bikin dengan bentuk audio aja itu, satu, gue nggak perlu repot-repot setup tempat. Ya, betul. Terus dua, orang tuh akan menjadi objektif. Orang tuh bakal ngeliat
apa yang gue pikirkan, apa yang gue katakan, bukan apa yang gue tampilkan gitu. Karena kadang-kadang orang terdistract, ini orang yang mukanya beler kayak gini bisa ngomong serius gitu. Ini orang yang beler kayak gini bisa nih ngomong yang agak-agak bener. Ini kalau menurut gue podcast adalah yang berbentuk audio itu pas lah buat gue. Selain gue nggak begitu suka nampang di kamera dan equipment juga masih nggak ada, tapi yang paling penting di podcast ini adalah terapi sih buat gue, karena gue jadi lebih baik dalam berbicara. Gue jadi bisa milih-milih kata karena ini akan terus terekam kan, ini akan terus ada gitu. Iya, gue pikir gue juga mengiyakan apa yang lu bilang. Kalau misalnya orang kita menampilkan sebuah visualisasi dengan ya tambang kita lah yang enggak apaan sih lo ngomong kayak seberapa gini lo sotoy lo gitu kan. Gue pikir ya berarti masih ada penilaian orang dengan cara menghakimi lo siapa gitu, ngomong kayak gini tuh dengan dasar apa. Kalau gue pikir ya pada akhirnya podcast ini memberikan rasa kalau lo nggak usah peduli apa kata orang, lo bisa tetap mengekspresikan apa yang lo rasain dari buka. Kalau di dulu apa langsung jalan raya? Langsung jalan raya. Sorry, jalan raya. Hah? Bisa muter aja. Yang di belakang sana udah landai. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Bisa. Yang belakang. Gua nggak ngerti dia ngomong apa sih. Terus ya kalau menurut gue yang ini pasti kan yang dengar cuma teman-teman gue doang. Gue yakin teman-teman gue juga pengen buat sesuatu tapi masih ragu gitu. Ini gue buat apa? Apa namanya? Gue takut orang lain nggak suka segala macem. Kalau menurut gue dibikin dulu dan penikmat lu adalah diri lu sendiri. Kalau menurut gue kalau misalkan lu nggak suka sama itu, gimana orang lain mau suka gitu? Sukain aja dulu. Kok kesini sih, bener nggak sih? Oh gitu. Ya bikin aja lah. Gue buruk gitu. Gue saat ini masih kayak gini. Tapi pasti proses sih. Gue orang yang percaya proses. Ya, gue juga. Dan setelah nonton Panji tadi, jadi makin percaya sih kalau emang harus dimulai gitu. Karena bikin podcast ini tuh gue udah lama sih. Gue udah lama banget dari awal tahun kayaknya gue baru pengen buat tentang banyak lah. Gue speak sama teman gue, kita mau buat podcast tentang bola yang akan diupload sekian lama, sekian waktu, bla bla bla. Dengan genre podcast tertentu ya gitu udah. Bahkan mungkin lebih dari 4 tahun yang lalu gue pengen buat podcast tentang bola gitu, yang diuploadnya mungkin sebulan sekali segala macam, tapi nggak kejadian karena gue takut nggak bagus, gue takut kelihatan jelek di ini. Ternyata emang yang susah tuh kalau dorong mobil juga pertama doang. Kalau bannya udah muter sih enteng sih. Iya, itu analogi yang benar. Tapi rata-rata orang, lu jangan mikir misalnya podcast ini nggak bisa gimana, tapi di Inggris sekalipun orang rajin dengerin podcast yang secara live stream. Kalau kita ini kan podcast yang tertunda, bro. Yang orang biasa denger langsung dia adalah podcast yang langsung live stream gitu. Orang denger apa yang ini, terutama mungkin ada genre tertentu dari podcast yang sebenarnya dia sedang membahas acara apa dan orang tuh pun dengerin gitu. Ya itu salah satu beat Panji yang paling gue suka sih, dengan apa namanya mulai bikin karya, karena dia bilang semua barang yang bagus di dunia segala macem itu tuh ada yang dibuat di Indonesia, ada yang buat komik, ada yang buat karya-karya yang lain kayak animasi segala macem, itu dibuat di Indonesia gitu. Jadi kalau menurut dia udah cukup, udah bisa nih orang Indonesia nih, tapi nggak ada yang berani mulai, nggak ada yang berani beda gitu. Kalau beda artinya salah gitu. Kalau menurut kebanyakan orang tuh lu beda nih, lu salah gitu. Kayak misalkan gini, kita ambil contoh Young Lex gitu, dia beda dan orang anggap dia salah gitu, yang which is ya salah sih kalau menurut gue. Ya salah, tapi sadar nggak sadar orang tuh ngelihat dia gitu, ngelihat dia, kita ngomongin dia, uang tuh
datang ke dia gitu. Iya. Gue mau lo kalau emang apa namanya fame dan uang itu akan datang dan gue harus seperti yang tapi gue nggak mau dibenci tapi gue mau lo gue berjalan di tempat yang beda. Kalau gue menemukan ilham gitu, gue harus jalan laut sini nih kayak yang Lex Kid atau yang semacamnya. Gue mau lo minus dibencinya sih. Tapi gue mikir kayak orang banyak menentang, apaan sih lo banyak ngomong kayak gini, pengen sukses buat uang lo banyak dan gue bakal cepet banget tajir gitu kan. Orang menentang itu semua, tapi sadar nggak sadar mereka banyak ngomongin yang Lex, yang akhirnya yang Lex tuh makin terkenal gitu. Tapi gue ya karena kan gue udah ngikutin karya Panji udah lama lah itu udah Iya, lama. lo lah lebih die hard daripada gue lah pasti. Jadi dia pernah bilang kalau ini tuh kalau berkarya tuh itu emang ngeluarin duit. Ini apa kayak investasi aja. Nanti dia berharap suatu saat karya dia yang ngebiayain dia gitu. Jadi kalau gue karena gue ngelihat Panji dari 2011, gue ngelihat karya dia udah ngebiayain dia sih. Apa tuh? Oh, di stop nggak apa-apa lah. Lu nggak ini? Nggak apa-apa. Gue pede kok dia nggak bakal ketemu lagi. Gue mau bayar parkir, Bre. Oke. Ini lagi mau bayar parkir biar nanti gue ngomong aja. Ya dari 2011 dia gue ingat banget dia masih pakai jokes artis kurang terkenal. Artis skuter. Iya dia masih pakai jokes artis kurang terkenal. Terus di 2013 kalau nggak salah di Mesake Bangsaku kayaknya apa namanya jokes itu nggak dipakai. Dan sekarang siapa yang nggak kenal Panji. Dulu juga mungkin semua kenal Panji tapi bukan sebagai komedian, bukan sebagai stand up komedian. Terkenalnya di Kanade atau di apapun gitu di selain komedian. Sekarang di 40.000, Mas. Di 2016 dia udah berkembang dan dia udah membuktikan kalau karyanya bakal ngebiayain dia. Dan itu menginspirasi gue juga sih. Tapi karena mungkin gue part time buat berkarya gitu ya mungkin nggak semuluk itulah buat berharap karya akan membiayai. Tapi seenggaknya balik lagi tadi, karya gue adalah terapi gue. Gue sempet agak sedih karena ini kok nggak ada yang mau dengerin gue. Kok iya mungkin gitu sih. Apa namanya kok kayaknya nggak laku gitu. Karena emang pertamanya ekspektasi emang bukan buat dikonsumsi publik gitu. Jadi gue upload yang denger nyasar ke situ, ya syukur, kalau enggak ya udah. Tapi ternyata di perjalanan anjing gak ada yang dengerin gitu, sedih. Terus temen gue bilang, jadi lu mau didengerin sama orang terus lu dapat like dari orang yang nggak lu kenal gitu. Sedangkan lu sendiri gak suka gitu. Terus gue anjing dia bener juga. Itu cukup nampar lo banget. Nampar sih gue langsung ya gue bodo amat lah. Daripada gue bikin karya yang orang suka tapi gue nggak suka gitu ya, mendingan gue yang bikin sesuatu yang gue suka dan gue ahli tapi orang lain nggak suka gitu ya. Bodo amat. Kita mencintai gitu. Apa yang kita lakukan sekarang gitu kan. Nah, dan itu yang Panji lakukan menurut gue karena dia berjalan di suatu jalan yang stand up comedian lain nggak lakukan. Dia ada di comfort zone dia nggak ngebicarain hal-hal berat yang komedian lain tuh kalau ngomongin itu tuh pasti dia nganggap gue nggak mungkin laku. Orang yang laku di stand up comedian itu orang yang ngomongin jomblo, orang yang ngomongin pacaran, orang yang ngomongin relationship gitu. Dan tapi Panji tetap jalan di tempat yang dia mau, di genre yang dia mau gitu. Iya, di ranah yang dia selalu bawain gitu. Dan sukses gitu. Dan sukses setara lah menurut gue, bahkan terbaik sih menurut gue. Berdasarkan jumlah view gitu, berdasarkan jumlah spektator, kalau dia ngadain spesial gitu menurut gue dia bukan one of the best. Menurut gue dia the best sih. Menurut gue ya. One of the best berarti dia di antara beberapa orang yang malah ini. Menurut gue dia the best. Di 1 2 3 4 5 itu bisa didebatin gitu kalau di gua. Tapi nomor 1 sih dia. Karena dia jalan di genre yang dia mau, dia nggak ngurangin. Ya gua nggak tahu dia ngurangin
idealismenya apa enggak, tapi gue ngeliat idealisme dia berjalan berbarengan sama keuntungan gitu. Karena kalau lo ngomong soal idealis, seorang Natas Limboy pun Tapi idealis lah, gua semi dia idealis, tapi dia nggak selaku Panji. Dan dia emang sering bilang dia idealis gitu, semi idealis, tapi dia emang nggak laku. apa yang membedakan menurut lo? Toh gue pikir seorang Natas Limboy pun gue nggak mau ngebela sebenarnya apaan sih Iya. yang Natas Limboy gitu. Tapi ya dia seorang pelaku digital kreatif juga dengan gadget-gadget yang dia bisa olah sebagai karya gitu loh. Gue personally gue suka sih, tapi nah ini kalau udah suka sih tapi itu nggak ya enak. masih ada Tapi- ya, yang nyangkut. Tapi emang gue nggak bisa komentar tentang beat, tentang apapun, tapi emang personanya si Semi nggak kayak Panji gitu. Menurut gue Panji tuh lebih lovable lah gitu, lebih lovable. Meskipun banyak yang benci, tapi dia jauh lebih lovable, dan dia balik lagi ke beatnya Panji bilang semua tuh bisa dijual asal lo tahu caranya. Dan menurut gue Panji tuh tahu cara ngejual diri dia sendiri, dan Bang Semi mungkin nggak sebaik itu dalam hal itu menurut gue gitu. Sebenarnya kalau misalkan Semi bisa, anjir gue jadi komentar orang yang lebih expert tapi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Bang Semi bisa menjual dirinya yang lebih baik dari sekarang, ya pasti laku lah. Kualitas sama, bahkan di beberapa beat benar. menurut gue lebih gila sih. Dia lebih gila dalam hal observasinya gitu. Gue selalu Men, setiap tweet yang dia ini tuh anjir. Gue kira kontra ke semua deh. Dan gue selalu suka orang yang kontra sama semua. Karena gue mau ngeliat insight dari semua orang gitu. Ini ada orang yang benci sama mobil ugal-ugalan, tapi ada juga yang suka sama mobil ugal-ugalan. Dan gue harus tahu kenapa dia suka sama mobil ugal-ugalan saat orang lain benci sama mobil ugal-ugalan. Dan Panji, Semi, terus siapa ya yang berjalan di genre itu, nggak ada lagi ya? Itu dua itulah gue salut sih sama mereka. Mereka bisa bikin beat, belum jadi beat. Mereka bisa bikin bahan yang emang nggak lucu dan nggak layak ditertawakan jadi lucu gitu. Iya, bukan dikonsumsikan untuk ditertawakan, kayak isu-isu sosial kayak gitu loh. Kayak HAM. Iya, apalagi soal HAM itu kan yang sebenarnya Rana tuh sensitif men. Soal HAM itu Iya sih. nggak semua orang nggak ngegampangin untuk bicara gitu, apalagi terlihat membicarakan itu seperti meremehkan. Iya. Gini doang. Karena kalau salah treat di hal itu, habis lu. Karir bisa hilang. Karena kan orang tuh seberapa baiknya lu, orang tuh nggak peduli waktu lu bikin salah satu kali. Ih bener tuh. Kayak gue mikir Bang Adrian pada proses tuh nggak boleh ngomong soal ini tau Bang, gini. Gue rasa ya apa yang gue nggak mau gimana ya, gue bukan mau ngebela Bang Adri, tapi kita sebagai pendengar itu udah menaruh kuping kita sebagai orang yang benar-benar sehat untuk mencerna atau belum, itu doang. Ya dewasa sama dewasa dalam hal berpandangan dan menanggapi pandangan sih. Iya, itu yang lebih penting sebenarnya kan. Makanya stand up Panji ini dibikin 15 tahun ke atas gitu, karena emang materinya kelihatannya remeh. Tapi kalau lu apa ya? Kalau lu belum dewasa nggak bakal nangkep gitu. Dan banyak sih selepetan kecil kayak ini kalau kayak dia ngomongin beasiswa ya, yang tadi Panji itu dia ngomongin beasiswa, saking banyaknya beasiswa di Amerika. Itu sampai ada beasiswa dengan orang yang pakai tangan kiri, ada yang namanya William. Nah, dia bilang ini kalau misalkan dibikin di Indonesia dengan beasiswa yang nama depannya Muhammad, bakalan bangkrut Indonesia. Kalau misalkan lu terlalu sensitif tentang hal itu bisa rame gitu. Tapi ya gue bersyukur sih masih ada orang yang bisa menertawakan itu gitu kan, karena itu tuh sama sekali nggak menyinggung sih, karena
Karena kalau sesuatu dianggap nyinggung terus segala macam, kita tuh nggak bisa ketawa. Iya, itu apa-apa dibawa sensitif, dikit-dikit orang berpandangan ih kayak gini banget sih. Gitu. Sampai istighfar kalau gitu sih ngomongnya kalau tuh. Karena kalau menurut gue yang bikin lucu itu yang nyerempet, bukan nyerempet tentang seksual atau apapun, tapi nyerempet ke menghina atau yang menyinggung. Itu lucu karena gue nggak tahu sih, karena mungkin itu tipikal jokes gue ya, yang agak menyinggung tentang yang nyerempet tentang menghina, tapi nggak sampai menghina, cuma ya kayak jelupin jempol kaki kalau di kolam renang gitu, yang kayak gitulah. Iya benar. Itu kena banget sih di gua. Kayak kecil-kecil kok dia ngebandingin Habib Rizik sama Quraisy Shihab gitu. Kalau misalkan salah audiens atau lu lagi sensitif, itu kena nih, ngapain sih ngebanding-bandingin kayak gini. Iya, sekarang nggak semua orang suka dibanding-bandingin gitu kan. Dan kalau gua stand up comedy itu bikin lebih dewasa sih. Bikin Indonesia tuh lebih dewasa karena bangsa yang sehat, menurut gue dia emang bisa menertawakan tragedi, karena tragedi kan sama ditambah waktu kan komedi gitu. Itu kan materinya soal jomblo yang Gua udah gak kena sih. Istilah patah hati apa yang mendewasakan lo coba. Malah ya gue pikir tuh cengeng sih. Honestly, mending lo bahas yang apa yang soalnya inilah kayak lo bisa menertawakan hidup gitu, gak cuma soal lo jomblo, lo patah hati yang gitu-gitu doang, masih ada yang lain bisa lo bahas. Tapi karena gue bukan stand up comedian, gue nggak begitu concern di, maksudnya gue bete lah ada yang kalau banyak banget sampai sekarang komedian yang masih bawain tentang jomblo, tentang patah hati segala macem. Ya ini udah berapa tahun sih? Dari 2011 inilah. Dari 2011. Ya kalau emang mau berkembang, ya lihat aja yang lagi di atas nih, nggak ada yang ngomongin itu kecuali Raditya Dika gitu. Dan oke, kita mulai subjektif sekarang. Bang Radit, mohon maaf Bang Radit. Oke. Dan nggak mungkin dia nggak mungkin denger juga. Radit apa namanya, kalau gua tangkap ya, dulu tuh kalau misalnya Radit ngomong gitu kena tuh menurut gua karena dia mungkin jomblo gitu. Sekarang tuh dia punya pacar, lu dengerin dia ngomong dia jomblo. Iya, gua habis putus beberapa hari lalu itu, men. Karena menurut gua jokes itu yang kena tuh yang deket. Kalau itu nggak deket, nggak bisa. Kayak, tapi mungkin bisa ke beberapa orang. Kayak absurd, kayak segala macam itu mungkin ada yang kena gitu. Kayak tadi jokesnya si Coki nih tentang kuburan Iya, yang manjat sampai ke luar angkasa gitu. Itu di gua nggak kena. Karena gue sama sekali bener-bener nggak nangkep apa namanya absurdnya gitu. Nggak kena tapi masih bisa gelitik gitu, masih ada geli-geli gitu. Panji pun ada absurdnya, kayak kuda dicat metalik segala macam, itu absurd. Tapi karena dia deliverynya bagus, iya benar. Jadi gue bisa ngebayangin gitu, ya bisa kuda yang apa namanya yang metalik tuh bisa gitu, karena sebelumnya dia ngomongin mobil terus diarahin segala macam. Gue jadi berpendapat, ini kuda tuh. Tapi secara nggak sadar dia mengubah ini ya, mengubah kita nih. Lo jangan mikirin motor nih, ini gue mau ganti dengan kuda gitu tuh. Itu tuh salah satu kelebihan Panji sih. Panji tuh storyteller yang baik sih. Gue jujur sih, gue banyak pandangan yang gue dapat dari dia. Kayak lu pernah denger nggak sih yang dia ngobrol sama orang ateis? Gue belum Lu cari deh, di itu ada waktu dia masih di Hard Rock ngomongin ateis. Panji tuh memposisikan orang yang nggak tahu gitu, yang nggak tahu apa-apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua polos gitu. Iya, sebagai bahan untuk dia menggali lebih kan. Iya, itu mungkin itu jadi senjata dia sih pas dia nulis beat. Jadi jujur banget, kayak cerita
dari sisi orang yang nggak yang yang nggak mewakili orang awam. iya gitu. Jadi kena banyak banget sih di 2 jam itu. Nggak ada yang gagal sih kayak gitu. Tapi udah lama banget ya nggak diharap. Itu udah tahun berapa sih? Baru lah 2014. 2014 tuh masih nggak ada dia Apa? cuy. Udah 2013 ya? 2013an lah. Ya, Tapi gitu lah pokoknya dia apa yang dia bawa ke panggung sekarang adalah representasi dari diri dia yang sebenarnya udah dari dulu. Ya gue tau lah pasti yang namanya dia bikin tour kayak the first people kan, first person yang bikin tour dunia World Tour iya, World Tour Indonesia dia doang 2013. gitu. Gue mikir ya udah itu sebagai pembuktian di epilog tadi kalau dia membuktikan kalau orang yang gak juara aja itu bisa mengubah pandangan orang. Tapi apa ya, tadi gue lupa pengen ngomong apa, tapi ya banyak banget sih pembuktian Panji tuh kenapa deket sama gue, apa namanya, pandangannya karena sama-sama nggak berprestasi di sekolah gitu. Terus ya kayak kebanyakan orang biasa aja, dia tuh kayak kita aja gitu, kayak kita. Dia bikin, bahkan sampai sekarang pun menurut gue tuh dia nggak viral sama sekali gitu. Dia kalau ada mainstream ada side stream, dia masih indie sih menurut gue. Karena kalau lo nonton TV, Panji tuh nggak ada gitu. Panji tuh ada seminggu sekali misalkan, itu juga udah terlalu banyak gitu. Iya kan tadi dia bilang kalau dia bukanlah artis pendongkrak rating. Jadi kalau menurut gue ya, yang dia tuh contoh sangat baik buat orang yang bikin karya. Kayak misalkan gue sekarang ngeluh gitu, listenernya gue sedikit banget segala macam. Ya lu lihat aja orang yang udah world tour aja nggak diliput TV gitu. Iya, bahkan ada preskon yang datang sepi gitu. Ya, berarti treatment yang gue dapet, hasil yang gue dapet ya emang masih segini gitu. Dan itu gila sih, gila. Jadi lu ada rencana jangka panjang untuk nulisin podcast ini, bro? Kira-kira berapa episode lah? 1000 bisa lah ya, bro? Gue target pertama gue tuh per 2 bulan sebenarnya podcast gue. Per 2 bulan lo baru upload, lo record. Okay. Baru gue upload karena gue nggak yakin gue bisa ngumpulin materi per minggu gitu. Karena gila ngomong gue sebenarnya gue nggak tahu formatnya pertama. Gue nggak tahu formatnya podcast tuh harus harus berapa lama, seberapa durasinya segimana, terus batasannya apa, karena belum banyak gitu. Ada gue kenal teman gue Iqbal, teman SMA gue Iqbal Haryadi, dia bikin podcast dan dia good speaker, dan dia cuma 2 bulan sekali, sebulan sekali gue lupa. Terus Adriano Kalbi itu dia tuh emang pintar banget, seminggu sekali dan bahasannya selalu keren. Gue kepikiran 2 bulan sekali, tapi ini tuh gue lagi belajar nih, kalau gue 2 bulan sekali gue bakal males sih. Gue malah bakal lebih males ketika gue harus ngerekam seminggu sekali, karena kalau seminggu sekali tuh selalu diinget. Menurut lu gimana sih kalau 2 bulan sekali? Kayak 2 bulan sekali tuh berita nggak update lah, bro. Jadi nggak up to date, tapi iya nggak up to date lah pastinya. tapi pasti lebih solid, pasti bahasannya lebih solid. Dan lo harus merekap masalah yang lo bawa ke podcast itu, dan percaya, lo tarik lurus setelah 2 bulan gitu. Dan percaya sama gue, kalau gue bikin podcast 2 bulan, pasti gue persiapannya cuma 3 hari sebelum rekaman. Sama kayak bikin podcast mingguan ini, gue tuh persiapannya cuma sejam gitu, sejam atau sehari sebelum lah gue baca-baca atau apa. Padahal ya di pertama tuh gue nulis semua poin yang akan gue bicarakan. Abis itu gue ya karena sibuk, karena malas segala macam, akhirnya udah ngalor. Cuma kepala doang. Terus temen gue Febri bilang, ini kan lu kan bukan siapa-siapa, lu kan nobody nih. Orang nge-search nama lu tuh susah. Orang nge-search podcast Besok Senin tuh susah. Akhirnya dia bilang bikin blog gitu, biar makin ningkatin nama lo di searchingnya Google gitu. Oke, gue bikin. Minggu pertama ada 4 post, minggu kedua 4 post, minggu ketiga 3 post, minggu ke sekian 2 post. Akhirnya gue nggak posting lagi gitu.
karena lu gampang nyerah juga, oke. Terus bukan kalau gua nggak nyerah tuh nggak ada di kampus gua nyerah, tapi nggak apa namanya, bukan nyerah sih kalau gua. Konsistensi di nulis tuh berat dibandingin ngomong. Ya, kalau menurut gua tuh nulis tuh berat, dan udah pasti benar. Ya emang itu sih, no excuse lain. Gua emang jadi susah gitu kalau gua harus nulis dan menjalani kehidupan, dan hari Sabtu harus rekaman dan siang ngedit gitu. Tapi kan lo istilahnya dari seminggu, dan di akhir pekan udah siap lo bicarain, berarti lu udah siap ngangkat masalah yang lo tarik dari seminggu itu kan. Iya, dan emang gue tipenya tuh orang yang suka ngomong sendiri. Jadi yang gue omongin di podcast itu seringnya sih di motor tuh gue ngomong sendiri sama diri gue, kayak kok bisa demo ya. Kalau menurut gue sih demo karena ini ya, itu mungkin agak gila kalau lu berdampingan naik motor sama gue terus. Iya, lu benar sih, itu yang selalu ada di pikiran tuh gitu. Tapi gue emang setelah bikin podcast ini, gue jadi semua yang ada di kepala gue harus gue keluarin di mulut, karena kadang-kadang di otak tuh udah ada tapi di mulut nggak keluar, dan itu sering terjadi juga sampai sekarang di podcast, meskipun udah dicoba udah coba berkali-kali ya masih nggak keluar, terus masih ngomong mungkin masih sekarang agak berkurang dikit. Yang masih jelek, gue sering ngomong terus, itu masih belum hilang, nggak tahu kenapa. Dan kenapa gue suka Panji, balik lagi ke Panji tadi, dia tuh yang kayak gitu-gitu itu udah nggak ada, karena dia good speaker banget, ada nadanya. Gue dari dulu emang dikenal nggak punya nada gitu, dan Panji tuh ya menyenangkan banget sih nonton dia. Bahkan waktu lu kontra pun lu nggak terlihat kontra sih, jadinya jadi kayak tukar pendapat aja gitu. Iya, nggak ada sampai lo gontok-gontokan mau debat, nggak bisa lo kayak gini. Apa-apaan lo kayak gitu tuh kan nggak. Bahkan kalau dikasih kesempatan kan soalnya kan kalau stand up kan nggak mungkin kita interupsi, nggak mungkin kita motong dia kan. Bahkan kalau gua kasih kesempatan pun, auranya Panji tuh kayak ya udah lu ngomong dulu deh, gue pengen denger sesuatu dari lu. Iya, dia ngasih kesempatan untuk lawan bicaranya. Bukan maksud gue, dia tuh sampai di gue ya, kalau misalkan gue kalau gue kesempatan ngobrol sama dia tuh punya sesuatu, punya aura yang ngebiarin gue untuk membiarkan dia ngomong, karena gue suka apa pandangan dia, makanya gue dengerin semua. Gue pendengar dia di Hard Rock, gue ngikutin, bahkan belum stand up mungkin, kayak private gitu, gue datang gitu, karena gue mau tahu ini di apa namanya, di masalah ini nih Panji tuh nanggapinnya gimana sih gitu. Ini kayak gue inget banget di postnya dia tentang anak yang dipukul sama gurunya gitu. Semua orang berpandangan cuma ada dua. Satu, gurunya salah. Dua, anaknya salah. Panji tuh nggak ngelihat itu gitu. Dia nganggep yang salah itu lingkungannya gitu. Dan zaman sih berubah gitu. Dia malah nggak berpaku di dua pilihan itu ya. Iya. Dan dia kesal ya. Gue kesalnya tuh kenapa itu nggak keluar dari gue? Karena gue sampai sekarang tuh selalu kesal. Anjir, ini pemikiran ini tuh harusnya gue bisa nih. Karena gue juga memikirkan itu tapi nggak sampai situ gitu. Kayak jokesnya juga nggak standar sih maksudnya. Deket banget. Tapi kok gue nggak kepikiran ya gitu. Iya, yang dia buat adalah yang sebenarnya kita nggak pikirin, tapi anjir lu bisa lucu ya. Kok lu lucu sih di sini gitu. Kok lu bisa sih ngomongin yang nggak lucu tapi jadi lucu gitu. Lagi berarti depan gua ini ada kampret naik motor terus ngobrol. Gua nggak ngerti ya, selalu kayak gitu sih. Kalau di jalan tuh ngobrol gua nggak ngerti kenapa gitu. Terus yang sebelum dia kan nongkrong dulu gitu. Kenapa nggak dihabisin di tongkrongan gitu? Kenapa? Pas nongkrong emang nggak ngobrol. Iya tai emang. Kenapa lu nggak nunggu
lebih lama gitu. Nongkrong aja dulu, Biar selesai gitu. habisin gitu. Kalau pengen pulang udah nggak usah ngobrol di jalan. Naik motor lagi, naik mobil nggak apa-apa. Tapi juga, jangan juga naik mobil sebelah ngobrol dibuka kacanya itu goblok juga. Jadi berarti kita kapan bikin podcast di atas motor, bro? Tapi boleh juga sih. Dan yang satu bit lagi dia bilang, Panji bilang lebih berbeda dibandingin lebih baik dari yang lain gitu. Jadi maksudnya lu kalau berkarya dibandingin lu nyari gimana caranya lebih baik lu berbeda. Lebih baik lu nyari gimana caranya lu berbeda gitu. Dia nyontohin tentang Psy itu di semua artis Korea berlomba-lomba supaya semua cantik, semua ganteng, semua kakinya jenjang. Iya, kayak corang gitu. Segala macam gitu. Dan ini orang datang dengan mukanya udah om-om, terus dia gendut, perfect lah gue bilang. Iya, sumpah itu. Dia kelihatannya beda banget ya sama artis Korea yang lagi in gitu. Tapi buktinya most view di YouTube kan sampai sekarang sampai sekarang kan. Ya pasti ada lah. Sampai sekarang dia kayak pasti bernambah walaupun enggak begitu. Bukan sampai sekarang dia kan yang megang pertama gitu. Iya, maksudnya sampai sekarang memang. Dan ya itu cara jadi beda tuh gue sampai sekarang belum dapat sih, karena mau gimana pun tetap aja gue masih ngikutin cara A untuk deliver, cara B untuk ngejokes, cara C untuk nutup kalimat. Gue masih di tahap itu. Iya, kenapa ya? Gue juga pikir gitu sih. Kalau misalnya gue ingin membuat sesuatu berarti kita masih menggunakan contoh. Kenapa nggak kita memulai dari contoh itu ke diri sendiri? Tapi gue kepikirannya gini, kalau misalkan gue ngambil A untuk ngebuka topik, B untuk delivery topik, C untuk menutup topik, gue akan jadi sesuatu yang lain. Gue kepikirannya kayak gue sampai sekarang kepikiran gitu. Kalau gue ngambil A, B sama C, gue nggak jadi mereka, tapi gue jadi D yang jadi gabungan A, B atau C. Tapi udah itu kan akhirnya yang narik kesimpulan kan, yang membuat akhirnya lu jadi beda. Tapi itu yang narik kesimpulan gue. Tapi orang lain yang ngelihat, kok dia mirip ini ya, kok dia mirip itu ya. Dan itu nggak bisa gue kontrol sih. Kalau menurut gue nggak bisa kontrol orang ngomong gitu. Ih, gimana men? Orang semua tuh komentarin. Kita kayak analogin yang apa sih tuh yang suka ada tuh di meme gambar yang seorang pasangan suami istri yang naik keledai gitu kan. Iya. Tapi lu dengerin ini nggak? Dengerin ini juga jelekan gue selalu ngomong tapi dan terus harus gue hilangin. Mungkin di episode 20 udah nggak ada. Oke. Lu jadi bahan pelajaran untuk lu pernah dengerin Elephant Kind? Iya, pernah Elephant Kind. Lagunya yang Beat the Ordinary. Itu yang album pertama kan? Album kedua, City of J. Itu kena di gua karena kata dia it's not necessary to beat the ordinary. Nggak penting buat ngalahin yang biasa gitu. Gimana sih pokoknya menurut dia gua nggak berani deh, gua nggak berani menerjemahkan lagu orang, tapi intinya gua megang kata-kata itu deh, maksudnya ya itulah. Ya itu yang lo amini lah pokoknya. Ya gua kenapa gue tanya, kenapa kita nggak mudah untuk mengalahkan yang biasa? Karena di link 1 Elephant Kind ada yang dengerin ini. Jangan. Oh, ada fansnya? Oke, jangan. Bukan fansnya, malah orang dalamnya. Jangan. Jangan. Apa-apaan lu ngomongin lagu? Iya, jangan. Gitu, jangan. Maaf. Gue lupa. Yaudah jangan. Ya gitulah. Ini udah berapa menit tadi? Lu cek. 53 menit. Udah. Beres ngomongin stand up comedy Panji. Sekarang nilai 1 sampai 10. Gue memberi nilai 9/10. Kenapa? Gue masih naruh mindset di pikiran. Sebuah stasiun TV model Kompas itu memberikan challenge ke tiap komiknya dalam kompetisi suci. Kalau lo bisa bawa jokes yang tanpa mengandung unsur sara, terus
Blue. Ya, Blue lebih tepatnya. Itu lo lebih terlihat anjir, ini clear banget materinya gitu. Tapi karena masih ada pengecualian yang hanya nonton 15 tahun ke atas dan sebagainya, berarti sepenuhnya orang tuh nggak bisa nerima. Gue mikir gini, Panis bakal ngomong apa ya, sedangkan dia datang tadi loh. Berarti maksudnya itu yang bikin itu berkurang nggak 10/10? Iya, nggak 10/10. Gue mikir gitu. Kalau gua 10/10, gua ngasih dia 10/10 karena gua benar-benar nonton dari pertama. Dari 2011 tuh gua nonton dan kalau di Mesake Bangsaku tuh gua ngasih 9/10. Karena Enggak, ya karena bagus gitu. Karena dan sekarang lebih bagus gitu. lebih bagus, ada progresif ya. Dan kalau kemarin gua ngasih 9/10, kalau ini lebih bagus, masa gua ngasih 9,5 itu aneh banget. 10 lah, udah 10 buat Panji. Karena dia dekat, karena dia pandangannya dekat sama gua relate. Terus isunya benar-benar emang harus ada yang ngomongin karena bukan nggak ada yang berani, ada yang ngomongin, tapi nggak ada yang bisa bawain kayak dia bagus gitu. Nggak ada yang bisa ngasih delivery kayak dia gitu. Nggak ada yang bisa nyentil elu, tapi lu bisa sakit, tapi lu dapet rasa kalau lu tuh harus disentil gitu. Itu gila, itu harus banyak. Ketawanya ngenyek nggak sih menurut lu? Iya sih, tapi dia masih ketawa gitu walaupun dia ngerasa disentil. Iya, banyak sih harusnya yang harus lebih banyak lah orang yang nonton dia. Salah gue, harusnya lebih banyak lah orang yang kayak dia, yang mau ngomongin sesuatu yang ada di pikiran dia dan emang tuh salah di society gitu. Menurut gue gitu, makanya gue ngasih Panji 10/10. Tapi kalau misalnya banyak orang yang harus kayak dia, berarti kita nggak nyerap dong, men. Kita kan harus beda dari dia. Maksudnya? Ya kalau misalnya harus banyak orang yang kayak dia, bakal sama dong semua, nggak ada yang beda. Ya enggak kan, banyak kan nggak semua berarti. Maksud gue harus lebih banyak orang yang berpikiran kalau yang salah itu, kalau yang tabu itu tuh boleh diomongin dan harus diomongin karena kalau nggak diomongin nanti kejadiannya terulang. Terus sebagai contoh kayak soal seks lah, gue mikir seks itu bukan hal yang tabu, apalagi dijadikan sebuah edukasi untuk anak-anak yang di bawah umur. Dan gue juga baru sadar loh, tadi dia ngomong seks itu bukan ngentot, seks itu kelamin. Gue baru sadar. Iya ya, gue selalu beranggapan seks itu tuh ngewe atau ngentot gitu. Iya, orang mikir itu jadi sebuah kata kerja, atau nggak lo? Iya. Bukan kata benda. Dan gue juga tahu tuh arti kelamin, tapi gue selalu berpikiran kalau orang ngomongin pendidikan seks pada saatnya gue mikir, iya, ngapain orang ngomongin pendidikan seks itu kan berhubungan suami istri gitu. Itu yang terjadi sama gue. Maksudnya pasti banyak yang kepikiran sama gue. Oh iya, seks kan bukan berhubungan badan, Yeah, tapi seks itu adalah kelamin. Ya itulah magicnya Panji sih. Oke, kita stop ya di juru bicara di juru bicara War Tour. Kalau menurut lo spesial siapa yang paling bagus? Curang lah, gue mikir gue jadi subjektif dong kalau kayak gini. Ya justru kalau objektif mah mendingan nonton TV lah. Harus subjektif. Susah, men, kalau misalnya gue mau compare. Ya oke, gue harus memberikan jawaban pasti kalau yang lebih bagus adalah Panji. Gue mengkomparasi itu dari Ernest, Soleh, lalu Panji. Selebihnya siapa sih yang bikin? From Time itu Fanny si Rian lu nggak nonton ya? Gue nonton Rian. Terus nggak, lu nonton spesial nggak yang? Enggak ya? Nonton spesial ya, gue nonton spesial. Terus ya yang bikin tour itu nggak cuma 3 maestro itu juga. Ya lu mikir tanpa batas satu. Bukan tour lah. Spesial, kalau tour kan keluar kota gitu kan, karena oh ya spesialnya karena kayak tanpa batas, ya, kan? Panji pertama juga nggak tour, Jakarta doang. Ya, gue harus manggil Panji yang lebih ini. Kalau gue di peringkat kalau terbaik Panji, maksudnya lu nggak mau masukin Radit gitu? Radit nggak pernah spesial. Masa sih dia nggak pernah? Radit nggak pernah spesial.
Radit tuh cuma satu kali upload di YouTube. Oh iya, just itu doang ya. Itu doang, enggak Yang off record karena kan Radit kan juga bilang dia nggak ada kebutuhan untuk spesial. Dia ngomong gitu. Karena iya nggak tahu ya, mungkin karena dia udah tahu pasar dia fame-nya, iya, pasar udah dapat. Pasar dia anak-anak di bawah umur yang masih apa namanya? Gue selesaikan yang apa namanya? Yang pilihan gue dulu. Pertama, kalau terbaik Panji karena overall baik tempat, eksekusi, cara kemudahan dapat tiket segala macam itu Panji. Ketepatan waktu juga lah. Tapi kalau terlucu enggak? Terlucu tetap Majelis Tidak Alimnya Soleh itu. Kalau kan pasti yang dengerin kebanyakan nggak nonton nih. Lu harus digital download atau lu minta sama gue ada. Itu tuh lucu banget. 3 jam orang ngerocos lucu semua. Gila, itu cuma Soleh Undang yang bisa. Kelasnya mereka udah sama, beda genre lah. Ibaratnya Panji mungkin jazz, si Soleh pop gitu atau gimana. Pokoknya mereka yang beda genre dan mereka keren banget. Kalau dibilang terbaik itu Panji. Tapi terlucu Soleh. Iya. Dan gue mau kalian yang dengerin podcast ini tahu kalau Soleh itu nggak pernah ngerti yang namanya teknik stand up comedy. Punchline, rule of three, callback, segala macam dia nggak tahu. Tapi kalau ya lucu aja gitu. Ya udah lucu ya. Ya namanya juga entertaining kan. Kalau terburuk menurut lo? Gue dulu deh. Happiness terburuk menurut gue. Lucu tapi nggak dapat apa gue. Maksudnya pas keluar anjir kenapa? Ya sedihnya. Sorry gue saya dan nggak mungkin Ernest dengerin gue juga. Tapi kalau dibandingin sama spesial yang lain, gue nonton 3GP, gue nonton si siapa namanya? Gue nonton. Ya gimana Mas? Lucu. Gimana ya? Gue nggak begitu cocok sama jokesnya tapi masih bisa menikmati. Gue mungkin ya happiness tuh karena gue udah tinggi banget nih. Anjir Ernest. Iya, karena lu ekspektasi lu di awal udah tinggi. Udah tinggi banget. Udah tinggi banget. Gue juga baca bukunya yang beberapa jokes ada di situ gitu. Tapi kok pas gue nonton kan emang gue nggak menyalahkan Ernest karena dia bilang gue cuma pengen happy doang. Gue emang pengen happy. Kata dia sorry kalau emang lu datang ke sini pengen bawa sesuatu dan lu nggak dapet apa-apa. Ya emang itu mau dia dan ya emang hasilnya itu jadinya nggak berkesan. Gue beli digital download juga dan gue dengerin lagi ya emang cuma cukup sekali gitu. Kalau Majelis Tidak Alim gue dengerin 3-4 kali itu masih keren banget. Itu juga benar. Kalau Panji, kalau Ernest gue maksudnya kalau lo ngomong yang terburuk Ernest dan itu di Oriental Bandits udah. Oriental Bandits gue lebih nggak sukanya opener sih. Opener jelek sih. Ya itu masih awal kan. Iya sih. 2012 tuh bener. Ya itu masih permakluman lah karena stand up comedy juga belum sebesar sekarang. Oriental Bandit ya nggak begitu bagus. Gue nonton live lagi. Lu nyesel ya? Sama. Lumayan sih. Terus gue Illuminati gue nggak nonton live. Illuminati lebih lucu. Ya mungkin ada peningkatan sih dari Oriental Bandit itu. Jelas. Gue nggak nonton Illuminati tapi kalau pada bilang lucu, menurut gue keren karena Ernest perform 3 kali sehari itu. Ya kan Illuminati dia 3 kali karena dia nyewanya seharian gitu katanya rugi lah gue sama sekali. Gue hajarnya 3 kali kata dia. Ya gue cuma nonton yang versi TV gitu kan nggak lengkap. Ya udah banyak ketika. Tapi lucu. Makanya gue pas ini anjir lucu nih, gue harus datang di Happiness gitu. Lucu tapi nggak selucu yang lain gitu. Kayak gue nggak nonton Kemal gue nggak di pasar. Maksudnya kayak Kemal tuh bukan yang cocok sama gue deh. Apa namanya, Absurd Tour gue nggak nonton tuh. Terus gue salah yang siapa namanya, Pride of Bekasi itu kalau itu dihitung spesial itu tuh gila sih, itu lucu banget karena ngomongin Bekasi yang deket-deket sama gue gitu, Tambun lah segala macem, itu jadi lucu gitu. Apa sih stand up night ya? Atau yang enggak, yang Pride of Bekasi yang emang kayak itu spesial ya, yang berempat itu
Oh iya, yang si Awe, Arya, terus Ajis sama Bintang Iya, kan? itu spesial kan? Itu spesial. Iya, itu lucu banget. Karena deket. Gua ini sih gua adalah orang yang cukup mudah tertawa gitu. Tapi kalau udah agak gua nggak masuk nih kan katanya stand up tuh buat theater of mind tuh. Kalau Iya benar yang ngebangun inilah. apa namanya? Tapi kalau absurd tuh gua nggak bisa tuh. Theater of mind lu masuk ke gua tuh gua nggak bisa. Tapi kok gue masih bisa, model kayak Hipsi tuh gue masih bisa Kalau Himsin entah kenapa personanya bagus, lucu. Gua lucu aja ngeliat dia. Gua suka aja liat orang yang gemuk terus lucu tuh gua suka. Uus tuh gua nggak suka. Bukan nggak suka, nggak cocok. Karena humor tuh selera ya. Karena humor tuh selera. Nggak, iya benar, balik lagi dasarnya kayak gitu. humor tuh selera. Nggak, gua nggak bisa bilang lu nggak lucu. Karena kadang-kadang lihat orang jatuh tuh lucu gitu. Padahal dia nggak ngelawak gitu kan. Ya gitunya lah kalau humor tuh. Ada yang lihat orang jatuh lucu, ada yang lihat orang jatuh nggak ketawa gitu kan. Kalau secara komedian favorit itu siapa? Selain Panji lah, karena kita udah dari tadi ngomongin Panji dan kita sama-sama setuju kalau Panji adalah the best, bukan one of the best. Dia adalah the best, nomor 1 gitu. Di nomor 2-nya lu siapa? Di nomor 2 tetap gue naro Soleh. Setelah itu Abdul. Gue salah sih, harusnya jangan yang lucu ya. Terbaik deh. Kalau terlucu mah beda ya pada terbaik. Dua terbaik Soleh. 3 Abdur. Iya Abdul. Gua pertama kan Panji. 2 itu yang gua tonton dan gua masih suka banget itu gua Soleh itu ketiga lah menurut gua. Itu Bintang. Oh man, the best one liner Itu Bintang. ever lah menurut gue. Nomor 2 Bintang. Nomor 4, nomor 3 Soleh, nomor 4 Awe. Nomor 4 Awe karena kan dia tuh obrolan tongkrongan gitu, lucu, lawakan tongkrongan. Iya malum lah dengan background dia kan. So kita ke sini enggak ke situ? Oh, Kita naik. Terus Awe, habis itu kelima Bang Adri lu nggak mau masukin? oh iya Bang Adri, tapi gua nggak begitu sering nonton sih. Gua nggak pernah nonton Suci Suci lagi yang stand up yang di ini stand up day itu apa sih namanya? Itulah namanya. Di Metro atau di mana? Kan bukan yang di Metro, yang ada di Istora itu. Oh, stand up fest. Stand up fest tuh gua nggak pernah nonton karena kan dia cuma ada di situ. Gua cuma nonton. Ya kalau lu mau lihat lebih banyak dia ada di balik layar Suci. Ya iya, tapi kan gua nggak pernah punya akses untuk nonton kan. Iya, oke. Gua nonton dia itu di DVD-nya Panji. Ini ya. Di DVD Panji dan di opener Panji kan. Itu gua nonton. Tapi bahkan yang di YouTube yang di sensor pun itu masih lucu sih. Dan ya boleh dia ke 5 atau ke 6 lah gitu. Lucu banget. Kenapa sih gue juga kalau dia ngangkat soal isu hidup atau yang ada concernnya soal hidup tuh selalu lucu menurut gua kalau si Adriano ya. Karena dekat. Karena itu lagi ya kembali ya ke soal gimana kita dekat sama tuh masalah. Sama jokes sama masalahnya itu dekat. Jadi kita ini gua nih. Gua kayak boleh deh ketawa di sini nih gitu. Iya, karena gue merasakan hal yang sama dengan apa yang kadang tuh yang gue jujur gue suka ngobrol tentang cewek, tentang bokep segala macem gitu. Tapi kalau orang ngejokes bokep, gue masih agak bingung. Ini gue boleh nggak nih? Ketawa. Ya boleh nggak sih gue kalau ngejokes orang ngejokes ini kita muter sini aja nih. Boleh nggak sih gue ngetawain ini gitu? Sedangkan ini nggak semua orang konsumsi. Ya gitu. Karena gue agak concern di situ gitu. Tapi tergantung yang bawain siapa sih. Balik lagi ya si deliver personnya itu siapa? Iya siapa? Gitu. Karena kalau anjing gue mau motor. Karena misalkan adalah orang yang emang dia nggak bisa dibenci aja gitu. Kayak misalkan Awe. Kalau menurut gue kalau dia bawain jokes yang agak nyinggung ya, orang tuh masih oke lah Awe yang ngomong kayak dia lucu deh gitu. Tapi kalau misalkan
Bang Semi gitu, Semi Not a Slim Boy ngomong yang nyinggung, orang tuh mungkin benci. Karena dia nggak lovable gitu lah. Iya bener sih. Bener kan? Gue yakin iya dia nggak lovable, sangat nggak lovable. Iya kan? Bang lu, aduh. Ini gue takut ya kalau ternyata tiba-tiba ini gue pas udah ini upload terus gue mention Panji terus dia dengerin terus dia nggak mungkin lah tapi. Coba, gue mau tahu berapa persen ini bakal didengar Panji. Nggak mungkin. Ya adalah pasti 10%. Ya udah, gue naruh 5%. Ya, mungkin nggak didengerin sekarang. Entah iseng dia di kamar mandi atau gimana gitu. Tapi gue Ini orang ini apa? I'll be on television, I'll be the one you always listen. Listen. itu enggak, itu liriknya Elephant Kind. Dia bilang I'm gonna leave the kitchen, I'll be on television, I'll be the one who you always listen. Itu gila sih. Kayak anjir, bodo amat. Gue tau lo dengerin tapi gue bodo amat. Di lirik di situ ya, dia kayak pengen ngebuktiin ke mungkin ini perempuan atau siapa, dia bilang lihat nih, gue bakal keluar dari dapur gue, maksudnya rumah kali, gue bakal keluar dari tempat gue, terus gue bakal ke TV dan gue bakal jadi orang yang selalu dengerin. Itu goals gue bakal di podcast ini entah 1000 tahun atau berapa tahun lagi. Gue berharap ada yang dengerin ini dan selalu didengerin. Kalau misalnya gue mau nanya kayak target lu mirip Bang Adri, lu mau kapan atau mau berapa tahun lagi supaya podcast kita ini diterima oleh masyarakat? Kalau mau kapan secepatnya. Ya harusnya sih. Tapi kalau prediksi lu kapan, nggak akan. Serius nggak akan. Oke. Karena sebenarnya kalau misalkan podcaster atau apa ya? Ya udah istilah depannya itu podcaster lah atau pembicara audio yang on demand kayak gini. Itu tuh sekarang tuh mungkin nggak sampai 50. Ya hitungan jari 20 mungkin enggak menurut gua. Ada nggak 20? Nggak sampai 20. Tapi kedepannya itu menurut gua nggak bakal bagus karena Indonesia tuh visual banget. Iya selalu kayak gitu. Karena Indonesia tuh visual banget. Visual menghakimi orang dari penampilannya. Karena kalau menurut gua tuh saat yang tepat buat dengerin radio tuh bukan saat lu lihat lu lagi di kamar terus lu lihat gitu, bukan. Menurut gue tuh saat yang tepat dengerin sesuatu tuh saat lu jalan kaki kemana atau naik mobil atau naik motor, itu tuh saat yang tepat. Jadi audio tuh tipe format audio kayak gini ini harusnya bagus sih buat Indonesia kalau menurut gue ya, buat orang-orang Indonesia gitu, karena mereka sering di jalan, kita tuh sering di jalan gitu, harusnya audio lah yang lebih bagus. Kenapa orang bertuhankan kepada video gitu? Apa sih bagusnya gitu? Apa sih yang lu cari dari vlogger itu? Apa sih yang lu cari apa sih? Ya karena nggak semua orang bisa jadi pendengar yang baik, bro. Apa sih yang lu harapkan dari mereka yang mamerin kesehariannya? Lu lebih baik mendengarkan gua yang setiap hari berkeluh kesah tentang semua hal, tentang aspek hidup, tentang kehidupan gue yang gue kemungkinan akan lari dari kehidupan ini, tentang kesedihan gue nggak ada yang dengerin podcast, tentang kemiskinan gue, tentang gue nggak punya uang. Harusnya lu dengerin ini karena gue deket sama lu gitu. Karena orang-orang yang vlogger itu tuh nggak deket sama lu, karena mereka tuh bukan lu gitu. Gua tuh lu gitu. Gua tuh orang yang kita tuh orang yang sama gitu. Kenapa lu enggak mau dengerin orang yang sama lu kita belok kanan. Kenapa lu dibutakan dengan vlogger yang makan di tempat mahal? Sedangkan ini sih ajang pamer banget. Iya gitu. Kenapa gitu? Kenapa lu enggak mau mendengarkan orang yang depresi gitu? Kan lu juga depresi gitu. Malam Pak.
gitu. Ya akhirnya gue menahan berkeluh kesah sampai menit ke 60 ini. Gue percaya di belakang ya. Iyalah, Oke. gue mencoba untuk tidak marah-marah di awal. Iya. Oke. Tapi emang harusnya gitu, karena harusnya lu nggak relate sama vlogger gitu. Lu mungkin akan relate sama mereka kalau lu kayak gini deh. Lu nggak main bola, lu ngapain nonton orang? Lu nggak suka bola, lu ngapain nontonin orang yang lagi latihan bola gitu? Ini kita kanan. Oke, terus yang Nah. hal yang menjadikan itu relate? Yang menjadikan itu relate, ya kayak gini. Lu mungkin mahasiswa atau lu mungkin orang yang baru kerja 1 tahun atau gimana, kayak ya sama kayak gua gitu. Dan nggak kelihatan lagi makan di mana segala macam gitu. Ya, maksudnya yang deket lah, yang deket. Gue mengencourage lu, kita belok kanan. Gue mengencourage lu semua para pendengar yang entah sekian berapa banyak ini untuk realistis terhadap mimpi gitu. Yang satu yang berbeda gue sama Panji bilang taruh kejar mimpi lu segala. Ya bla 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 bla. Kalau menurut gue mimpi boleh aja dipegang, mimpi boleh aja ada, ntar kita belok kiri kalau udah mentok. Tapi lu boleh kok berhenti kalau lu nyerah, kalau lu capek, menurut gua gitu. Iya, itu semua hak semua orang, tapi jangan lupa untuk lo lanjutin lagi. Bener nggak? Iya. Baiklah, di sesi terakhir podcast ini Udah ada pesan nggak? Lo mau ngasih, ya kasihlah inovasi dikit di pesan akhir podcast lo ini. Pesan gua, mulailah berkarya sehancur apapun itu, karena kalau kita terus itu rumah yang paling tinggi. Karena kalau lu nggak mulai, Orang lain yang nggak mulai. ya lu akan menyesal ketika wave itu datang. Wahai yang mau bikin podcast, segeralah buat, karena wave podcast akan datang, tapi entah kapan. Sekarang lu coba di situ aja. Pesan terakhir. Berhubung sudah malam dan gue sudah mengantarkan seorang Randy. Thank you udah nyampe Ardian rumah. tak mau sampai rumahnya. Gue nyawa pesan dari apa yang gue tangkap dari Tour de Panji kali ini adalah Bermimpi lah. banyak bermimpi dan jangan pernah saat lo bermimpi untuk bangun, mewujudkan mimpi itu dan proses-proses yang ada di dalamnya. Dah. Sekian dari gue, Reza, dan Mimpi boleh, nyerah nggak apa-apa. Thank you yang udah dengerin. Lu dengerin gak dengerin, besok tetap Senin. Bye. bye. Yo man, udah berapa menit ya? Masih kerekam?